Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir di Januari Februari ajek tadi Ibu, tapi ada di 2023 mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan, tadi maksudnya apa Ibu? Jadi begini Bapak, jadi mohon maaf setelah kita dalami, kan kenapa penyerapan itu kecil. Nah ternyata ada yang daerah misalkan kayak Aceh, itu dia harus nyebrang, orang itu dia harus nyebrang kalau ngambil karena tidak ada ATM, tidak ada pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah mereka itu nyebrangnya yang diterima itu paling banyak 450, nyebrangnya itu butuh 600.000 gitu, sehingga kemudian mereka nggak ambil karena atau diambil di akhir tahun gitu karena nggak sesuai. Iya begitu. Nah kemudian ada lagi yang bank seperti di daerah Bali itu ada di daerah di mana bank BTN itu nggak ada di kabupaten itu, sehingga dia butuh untuk membayar transport untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain itu lebih banyak daripada yang dia terima. Itu yang kemudian kita rapatkan dengan Himbara yang tadi saya sampaikan, ada Pak Wamen BUMN datang untuk bagaimana ini. Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa di situ? Kami pindah bank, kita ganti banknya. Kemudian ini gimana? Ada yang penyerapan 3 bulan. Itu kenapa nggak bisa yang baru? Jadi misalkan bapaknya ini meninggal, kita ganti dengan nama anaknya penerima. Itu bank tidak bisa serta-merta mengganti nama ini. Butuh waktu 3 bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati, di situ ada seluruh bank, kemarin rapat dengan kami di seluruh bank, sehingga dan PT Pos disepakati untuk penerima baru itu disalurkan lewat PT Pos, karena PT Pos bisa 1 minggu dia bisa mengeluarkan rekening itu, sehingga saat itu kita butuh. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah beberapa temuan BPK, kita juga nggak berani melangkah itu. Kenapa? Contohnya misalkan ditemukan oleh BPK itu PNS itu penerima gitu. Nah kami butuh waktu, apa iya dia PNS betul atau bukan gitu. Jadi itu salah satu kenapa di 2023 itu agak mundur. Jadi temuan itu ada yang mohon maaf dia masuk di datanya AHU itu di Kementerian Kumham, dia sebagai di situ ditulis sebagai komisaris perusahaan A, tapi ternyata setelah kita cek ke lapangan dia hanya cleaning service. Ya, akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK bahwa ini orang miskin. Lah kalau namanya dipakai di sini kan ya bukan salah orang ini gitu kan, Pak. Ternyata kita bisa tunjukkan, dan alhamdulillah yang 2023 kita clear soal itu. Kita clear yang PNS itu memang harus kita serahkan ke daerah, karena di daerah itu tidak, PNS itu tidak hanya di daerah itu, bukan hanya kewenangan daerah seperti guru, kemudian PNS di daerah, tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan, sehingga mereka mengembalikannya juga butuh proses waktu. Namun kemudian nggak bisa saya putus, ini harus jalan kita. Ya sudah, ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya. Kemudian di 2024 Januari Februari sudah normal Ibu? Ya normal, alhamdulillah. Ya teman-teman, para menteri Presiden Jokowi, ada 4 menteri yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk dimintai keterangan dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Dan keempat menteri itu telah memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi, dan juga Mahkamah Konstitusi telah mengajukan berbagai pertanyaan kepada para menteri Kabinet Jokowi. Dan semoga nantinya apa yang menjadi jawaban dan juga keterangan dari para 4 menteri ini menjadi pertimbangan di dalam mengambil satu keputusan di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini.
Nah, ketika Hakim MK cecar Menteri Jokowi, Sri Mulyani, Risma kena. Hakim Konstitusi menghujani 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sejumlah pertanyaan. Hal ini terjadi dalam forum sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Jumat 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Mensos Tri Risma Harini, dan Menteri Keuangan Menko Risma Sri Mulyani. Mereka hadir atas permintaan MK untuk menjelaskan terkait realisasi bantuan sosial Bansos yang dituding sebagai alat politik Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kemudian Hakim Konstitusi Arief Hidayat memulai forum pertanyaan dari majelis, mengalamatkan pertanyaan pada Mensos Risma. Arief menanyakan terkait potensi cawe-cawe Presiden Jokowi dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, salah satu terkait perubahan kepala bulog. Kita mengenal lembaga Kementerian Sosial Kemensos, ada kemungkinan kaitannya dengan Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Ada kepala bulog pada saat-saat kritis. Saya baca kepala bulog diganti, ada faktor apa yang melatar belakangi, kata hakim yang berlatar belakang akademik dari Universitas Diponegoro itu. Sesi pertanyaan kemudian dilanjut oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, hakim yang juga akademisi dari Universitas Gadjah Mada UGM, itu bertanya pada Mensos Risma terkait urgensi bansos yang disebarkan kepada masyarakat. Seberapa besar risiko sosial yang terjadi di 2023 kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024 sehingga kemudian ada kenaikan perlindungan sosial per Linsos itu sekitar 50 triliun. Setelah ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani kemudian bertanya pada Menko Muhadjir dan Airlangga terkait lembaga dan kementerian apa saja yang menjalankan program Bansos. Saya mohon penjelasan Menko PMK dan Perekonomian agar lembaga dan kementerian mana saja yang jalankan fungsi tugas untuk Perlinsos dan utamanya Bansos paparnya. Karena ini agar jelas, karena selama ini terkesan seolah yang memanfaatkan Perlinsos itu partainya yang terasosiasi dengan 02. Padahal Perlinsos Bansos ini juga ada di kementerian yang menterinya terasosiasi paslon lain. Setelah Arsul, sesi pertanyaan dilanjutkan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, hakim asal Universitas Hasanuddin, itu bertanya pada Menko Muhadjir dan Mensos Risma soal bagaimana pengendalian kebijakan Bansos itu dijalankan. Kita bertanya bagaimana kinerja tim pengendali, apakah selama 2023-2024 ini sampai Maret, apakah ada persoalan dalam penyaluran yang berkaitan dengan anggaran Perlinsos ini? Kan pengelola koordinator 496,8 triliun itu. Guntur juga bertanya kepada Menko Sri Mulyani terkait bagaimana proses refocusing anggaran dilakukan, apakah dari kementerian dan lembaga KL lalu refocusing atau sebaliknya, atau refocusing dulu baru yang mana yang jadi target kemudian ke KL simpan blokir anggaran tambahnya. Hakim Konstitusi Ridwan Masyur kemudian melanjutkan sesi pertanyaan dengan menanyakan peran beberapa aparatur negara dan juga menteri-menteri dalam penyaluran dan pendistribusian bansos yang mana dicurigai adanya keterlibatan aparat untuk menggenjot suara paslon tertentu. Saya kaitkan dengan fungsi dari Kementerian PMK, antara lain yang ketiga melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan, kemudian pengelolaan penanganan isu terkait PMK, kemudian pengawalan terhadap program prioritas nasional yang berkaitan dengan kebijakan yang diputuskan Presiden jelasnya. Kemudian Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Paskas Takifoy
bertanya terkait rapat kerja raker antara Komisi 8 DPR RI dengan Kemensos terkait penyaluran Bansos El Nino. Apakah dalam rata hilangnya BLT El Nino di Kemensos ini perlu konfirmasi harus relevan fakta persidangan dengan hal ini, tanyanya. Nah, teman-teman, itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para majelis hakim kepada 4 menteri Presiden Jokowi yang mengikuti sidang hari ini, yang memberikan keterangan mereka apakah bagaimana dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan juga bagaimana keterlibatan Jokowi di dalam cawe-cawenya mendukung paslon tertentu, sehingga paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 ini mengatakan dan memberikan pengajuan dan permohonan kepada majelis hakim, ya, karena Presiden Joko Widodo menggunakan kekuasaannya untuk mendukung atau memenangkan salah satu paslon tertentu, sehingga ini menjadi permohonan mereka untuk mereka gugat hasil pemilu tahun 2024 ini. Sehingga ya tentu jawaban-jawaban seperti itu dari Presiden, karena Presiden ya masih tidak bisa dipanggil, ya, karena seorang Mahkamah Konstitusi tidak etisnya memanggil seorang presiden, maka tentu dimintai keterangan itu adalah kepada anak buahnya, kepada para pembantunya, karena anak buahnya tahu tentang perjalanan dari Presiden Jokowi dan juga gerak-gerik apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama pemilu. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.